Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu GPI Shine. Saya undang jemaat untuk kita persiapkan hati, kita menghadap Tuhan dan berdoa hari ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini kami boleh datang dan menyambut Engkau Tuhan. Sungguh hanya kerinduan hati kami ya Tuhan yang membawa kami datang ke tempat ini Tuhan. Di tengah segala apapun yang terjadi ya Tuhan, kami mau ya Tuhan untuk tetap setia dan fokus dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap terarah ya Tuhan, tertuju padamu Tuhan, hanya denganmu Tuhan. Bawa hati kami untuk semakin lebih lagi ya Tuhan, masuk lebih dalam mengenal hadirat-Mu Tuhan. Biar kami tidak salah mengartikan ya Tuhan terhadap segala sesuatu yang belakangan ini terjadi ya Tuhan. Mari kuatkan hati anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami tetap terkonek dengan Engkau Tuhan, untuk kami tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini sedang sakit Tuhan. Mari Kau yang jamah mereka ya Tuhan. Mari Kau lawat dan kesembuhkan mereka ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Sungguh waktu yang indah ya Tuhan ketika kami boleh datang nih. Mustahil
mau terus memuliakan nama-Mu. Besar Kau Tuhan, besar Kau Allahku, Tuhan Rajaku. Kau besar, Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau besar. Kau Allahku, Kau Rajaku, terindah bagiku. Kau besar, Kau mulia Tuhan. Oh, hati kami sukacita, kami milik-Mu. Biarkan kami tenang berlindung di balik salib-Mu Tuhan. Biarkan kami tenang berlindung di balik salib-Mu. Oh. Biarkan sampai akhir kehidupan kami akan tetap jadi pribadi yang selalu menundukkan diri di hadapan Kau Tuhan. Yang selalu setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Kami gak mau tukarkan kasih-Mu dengan apapun Tuhan. Bahkan dengan apapun yang berharga di dunia ini. No Tuhan, Kau tak ternilai untuk kami Tuhan. Cukup atas segala sesuatu yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami bisa tersenyum, kami bisa menikmati semua hadirat-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Satupun ya Tuhan dari apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kami gak bisa menyangkalinya. Satupun kami tidak bisa menyangkali. Kau Tuhan Allah yang nyata, yang hidup ya Tuhan, menyertai kami. Kau Tuhan Allah yang hidup ya Tuhan, menuntun kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau gak biarkan kami berjalan sendiri. Kami percaya Tuhan. Biarkan kami diam di hadirat-Mu. Biarkan kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes Tuhan. Ketika kami dekat dengan Kau ya Tuhan, kami seperti dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Biarkan antara hati kami dan Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami butuh Engkau mengalir Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Sekali lagi mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir
Paulus, pribadi yang manis Tuhan. Kami menyapa Engkau hari ini ya Tuhan, hati kami bersuka. Biarkan di tengah-tengah pergumulan kami tetap bersyukur Tuhan, kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Kami tetap bisa menikmati ya Tuhan semua yang Kau berikan pada kami. Karena Engkau melingkupi kami, karena Kau melindungi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau tetap memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, kami mau menari ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat semua yang telah Kau berikan buat kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami mau sambut semuanya ya Tuhan, ibadah hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Kemurahan-Mu padaku berubah, tak terhingga kebaikan-Mu padaku selalu nyata di langkahku. Bahkan dunia pun melihat dahsyat-Mu dalamku. Kau hidupkan setiap jalan.
semangat untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, kami mau bawa hati kami untuk kami persiapkan menerima bagian yang terbaik ya Tuhan. Bagian yang bisa kami bawa ya Tuhan. Bagian yang bisa kami miliki. Bagian yang bisa kami hidupi dan bertumbuh di dalamnya ya Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan.
terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh kembali berada di tempat ini bersama-sama berkumpul, menikmati anugerah-Mu, membawa pujian kami, membawa syukur kami bagi Tuhan. Mari Bapa, Engkau bertata di atas setiap pujian kami, Engkau bertata di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Ini waktunya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bekerja atas kami. Tuhan pakai kami, Tuhan buka hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pada hari ini Tuhan. Melalui kebenaran firman yang akan kami dengar, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran juga Tuhan, menyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Pakai sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan boleh mengalir secara leluasa di tempat ini melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke, shalom, selamat pagi, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sen Surabaya. Kemarin kita sempat ibadah melalui online. Tapi puji Tuhan semuanya udah pulih. Puji Tuhan semuanya sudah sehat. Jadi kita bisa kembali berkumpul beribadah dalam pertemuan ibadah pada hari ini. Ya, kita akan melanjutkan ya perenungan firman Tuhan kita, masih berkaitan tentang hati ya. Bersukacita ya. Bulan ini kan temanya adalah bersukacita senantiasa gitu ya. Dan kemarin minggu pertama Bu Nana memberitakan firman Tuhan tentang sukacita yang sejati itu seperti apa. Kemudian kemarin minggu yang lalu kalau teman-teman yang mengikuti ibadah secara online mengerti ya bahwa alasan kita bersukacita karena ada penghibur yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga itu yang terus akan menggerakkan, memberikan penghiburan bagi kita dalam keseharian kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hati-hati, tawar hati ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tawar hati? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, saudara, ada sebuah fenomena yang cukup menarik di akhir-akhir zaman ini ya, yaitu adalah sebuah vibes terdalam ruang ibadah itu mempengaruhi hati seseorang ketika dia beribadah gitu ya. Jadi kalau ruangannya itu penyembah-penyembahnya itu adalah orang-orang yang profesional, suaranya bagus, musiknya keren, itu baik, itu tidak ada persoalan, tidak masalah seperti itu. Itu justru kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi menjadi sebuah celah bagi orang-orang yang tidak cukup dewasa secara iman untuk beribadah. Sehingga ketika mereka datang ke gereja, ketika mereka merasa bahwa ternyata pujian penyembahannya itu kurang, ada sesuatu yang srek dengan hatinya, maka cenderung mereka akan mengeluarkan penghakiman terkait dengan ibadah pada saat itu. Artinya, ibadah kok tidak merasakan kehadiran Tuhan, atau ibadahnya kok WL-nya kok begini, atau musiknya kok harus seperti ini. Ketika datang beribadah, kita akhirnya bukan lagi fokus kita kepada Tuhan, tapi lebih fokus kepada suasana ibadah gitu ya. Ada lagi ibadah ketika datang AC-nya kurang dingin gitu ya. Menjadi terganggu. Kenapa? Karena AC-nya kurang dingin. Ada lagi datang ibadah kalau seandainya pembicaranya siapa dan seterusnya. Dan itu fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Begitu ya. Sehingga menjadi batu sandungan juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga akhirnya mereka mencoba untuk membuat senyaman mungkin. Akhirnya konsentrasinya terfokus kepada praise and worship-nya yang keren gitu ya. Konsentrasinya terfokus kepada ruangan ibadah yang bagus, peredam yang bagus, kualitas sound system yang bagus, semuanya high quality, itu bagus gitu ya kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu itu akan menjadi batu sandungan. Nah, apa yang menjadi persoalan di sini? Sehingga ketika gereja atau anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang datang beribadah dengan melihat hal-hal yang demikian, ada satu hal yang menjadi masalah. Apa itu? Adalah kualitas dari isi pemberitaan firman Tuhan. Ketika kita mulai penyembahan, kita merasa suasana yang tidak nyaman, hati kita sudah tertutup.
dengan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Atau ketika hamba Tuhan terlalu berfokus kepada hal-hal teknis yang ada di dalam gereja, sehingga akhirnya menguras pikirannya, menguras hatinya, menguras tenaganya, sehingga ketika mempersiapkan firman-Nya pun, semuanya akhirnya terorientasi terhadap apa yang dipikirkannya dalam hidupnya. Nah, berapa banyak orang yang akhirnya capek dengan situasi seperti itu. Akhirnya ya karena dia merasa bahwa tidak ada hadirat Tuhan, gitu ya. Menurut pandangannya seperti itu, sehingga akhirnya dia menjadi lemah, menjadi kecewa, menjadi tawar hati, sehingga akhirnya mencari gereja yang bisa mengakomodir apa yang dia mau, seperti itu ya. Mau cari gereja seolah-olah gereja ini nggak cukup, akhirnya cari gereja yang lain yang WL-nya itu keren, WL-nya itu mantap, penyanyinya mantap, tim pujiannya mantap, seterusnya begitu. Nah, ini ada banyak sekali fenomena yang terjadi gitu ya. Sehingga gereja pun juga akhirnya berkecimpung dalam hal itu. Sehingga akhirnya proses penata layanan gereja tidak lagi berfokus kepada pemuridan dan regenerasi. Kenapa? Karena pemuridan dan regenerasi itu butuh proses. Kita harus ajar mereka, latih mereka, muridkan mereka. Itu butuh proses yang cukup panjang. Cara simpelnya apa? Kita panggil yang dari luar datang masuk ke sini gitu ya. Supaya apa? Ya supaya pujian kita bagus, supaya pujian kita keren. Tapi akhirnya membuat apa yang terjadi? Kita kehilangan generasi-generasi muda yang mempunyai potensi untuk dibentuk menjadi pelayan-pelayannya Tuhan di tempat di mana mereka bertumbuh, di tempat di mana mereka dilahirkan, di tempat di mana mereka dibentuk. Kita kehilangan fokus. Kita tidak pada esensi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tapi kita lebih melihat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Seperti itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari bagaimana Rasul Paulus bercerita terkait dengan masalah hidupnya, terkait dengan pengalaman pelayanannya dia. Apa yang harus dia lakukan, apa saja yang menjadi celah sehingga bisa membuat orang menjadi tawar hati, dan apa saja kiat-kiat supaya kita jangan sampai memiliki hati yang motivasi yang lain sehingga akhirnya kita bisa menjadi tawar hati. Saya ajak kita untuk buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata.
Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke. Nah, saudara-saudara, apa itu tawar hati? Kalau kita bicara terkait dengan tawar hati, maka kita akan menemukan bahwa tawar hati ini adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu keadaan yang tidak bersemangat, yang tidak ada lagi kemauan, yang hilang keberanian, yang kecewa, sampai kepada putus harapan. Itu bentuk dari tawar hati. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang pertama itu ya, tidak tawar hati. Dalam bahasa Yunaninya itu, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata yang dipakai itu bisa berarti menjadi benar-benar tanpa semangat, atau menjadi lelah, atau kelelahan. Nah, kenapa sampai Rasul Paulus mengeluarkan sebuah pernyataan ini kepada jemaat di Korintus ini? Di dalam terjemahan yang lain, di NIV berkata lost heart, gitu ya, putus asa. Tawar hati ini sama dengan putus asa. Nah, kenapa Paulus mengatakan hal itu? Di dalam ayat yang pertama, Paulus mengatakan begini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus mengeluarkan pernyataan ini kepada jemaat di Korintus? Kita sama-sama tahu bahwa dalam surat 2 Korintus ini adalah merupakan surat balasan kepada Rasul Paulus terkait tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Nah, dalam konteks ini dia sementara berbicara terkait dengan guru-guru palsu yang lahir di tengah-tengah jemaat, sehingga akhirnya mempengaruhi jemaat untuk menghakimi atau menuduh Rasul Paulus pada saat itu. Nah, Paulus mengatakan begini, di dalam semua keadaan itu, proses pelayanannya dia harus mengalami kapal karam, dia harus mengalami sakit, dia harus mengalami penganiayaan, dia harus mengalami penindasan dan seterusnya dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, dengan semuanya itu dia tidak menjadi tawar hati dalam melakukan pelayanannya. Dengan kata lain, dengan semuanya itu, dia itu tidak bersemangat. Dia itu tidak lagi tidak bersemangat. Dia itu tidak lagi tidak ada kemauan lagi. Dia itu tidak hilang keberanian. Dia itu tidak kecewa. Dia itu tidak putus harapan. Walaupun semua yang dia alami tadi dalam kehidupannya. Melalui semua yang telah dilewatinya, penderitaannya, penganiayaannya, bahkan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, dia tetap bersemangat. Dia tidak menjadi lelah. Dia tidak mengalami yang namanya kelelahan untuk terus memberitakan Injil. Dan tidak mengalami yang namanya kelelahan dalam melayani jemaat di Korintus. Dia tetap terus melakukan pelayanan kepada mereka. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Kalau kita melihat di dalam konteks ayat 1 dan ayat 2 ini, maka kita akan menemukan bahwa apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah anugerah. Dia berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi dia menganggap pelayanan yang telah diberikan kepada dia itu, yaitu apa tadi? Melayani jemaat di Korintus ini, penginjilannya ini, pemberitaan firman-Nya ini, walaupun semua didera dengan persoalan, didera dengan masalah, didera dengan penganiayaan dan seterusnya, Paulus menganggap ini adalah sebuah kemurahan Allah yang diberikan kepadanya. Artinya memandang karya pelayanan itu, kita harus memandang bahwa itu anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang harus kita pahami secara baik-baik.
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita dilahirkan dalam sebuah komunitas, ketika kita dipanggil untuk melayani dalam sebuah komunitas, itu bukan karena hasil usaha yang kita punya, atau talenta yang kita punya, atau kekuatan kemampuan yang kita punya, tetapi itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Itu adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Dan Paulus menyadari hal ini. Dan kita yang dipanggil untuk bisa berjumpa dengan Kristus melalui pelayanan, berjumpa dengan Kristus melalui gereja, berjumpa dengan Kristus melalui persekutuan dan seterusnya. Kita harus memandang bahwa panggilan yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah anugerah. Nah, kalau seandainya kita melihat hal itu, bahwa ini adalah sebuah anugerah, maka kita harus melihat anugerah itu datang dari mana. Anugerah itu datang dari kemurahan Allah atas kita. Bukan karena kita pintar nyanyi, bukan karena kita pintar berkhotbah atau berkata-kata, bukan karena kita pintar bermain musik dan seterusnya, bukan. Tetapi karena kemurahan Allah atas kita. Kita yang dipanggil, dipersiapkan pekerjaan baik untuk kita kerjakan, disitulah Tuhan mau kita hidup dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa mendapat bagian dalam pelayanan. Untuk itu kalau seandainya kita mendapatkan kepercayaan itu, saudara-saudara, mari pandanglah semuanya itu, walaupun saat ini kita masih menjadi jemaat biasa gitu ya. Itu adalah kemurahan Allah. Itu adalah anugerah Allah atas kita, apalagi yang sudah menjadi bagian dalam pelayanan gitu ya. Harus pandang bahwa pelayanan yang kita punya, yang kita kerjakan, itu adalah anugerah Allah. Itu adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak punya modal apa-apa. Kita hanya diperkenankan Allah untuk bisa melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan untuk kita kerjakan. Lihat Paulus berkata bagaimana dia tidak menjadi tawar hati. Semua yang dia alami, semua yang dia lewati dalam persoalan hidupnya, dia tidak menjadi tawar hati karena dia tahu bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidak menjadi tawar hati. Dan perhatikan baik-baik. Dari sikap yang menghormati panggilan Tuhan ini yang diberikan kepada Paulus, maka ada dua sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di situ ya. Yaitu apa? Kesetiaan dan ketulusan. Orang yang menyadari betul bahwa segala sesuatu itu karena anugerah Tuhan dalam hidupnya, maka tentu dia akan setia, maka dia tentu akan tulus dalam melakukan segala sesuatu. Pekerjaannya, pelayanannya tidak diukur dengan materi. Pekerjaannya, pelayanannya tidak diukur dengan pujian. Pekerjaan pelayanannya tidak diukur dengan seberapa banyak reward yang dia dapat. Tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan dalam hidup. Sehingga dia setia dan dia tulus. Di ayat yang kedua ya, berkata begini. Tetapi kami menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Artinya motivasi pelayanannya itu tulus. Dia dituduh loh Rasul Paulus ini oleh jemaat di Korintus. Dan dia menyatakan bahwa dia bukan sama seperti guru-guru palsu itu. Dia berlaku setia, dia berlaku tulus. Ditandai dengan apa? Dia tidak melakukan segala sesuatu yang tersembunyi. Dia menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dia tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, sikap-sikap yang demikian inilah sikap-sikap yang dimana ketika kita mengambil ayat-ayat firman Tuhan, kemudian kita memanipulasi supaya kita mendapatkan keuntungan secara personal dalam diri kita. Ini tidak boleh. Ketika kita melakukan pelayanan itu harus dengan sikap yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yaitu setia dan tulus. Dan orang yang setia dan tulus, dia tidak akan mempermainkan ayat-ayat suci untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Tetapi dia benar-benar menyatakan apa yang benar, menyatakan apa yang salah. Untuk itu, ketika kita sebagai orang percaya bertumbuh dalam kehidupan kita, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Apa yang dapat membuat orang percaya tidak tawar hati? Nah, ini pertanyaan nih. Dengan demikian, apakah kita yang membuat kita supaya kita nggak tawar hati?
Berapa banyak kita yang ketika beribadah atau bergereja atau berkomunitas, ketika mengalami gesekan, mengalami persoalan gitu ya. Kemudian kita mengalami yang namanya tawar hati. Sering ya, banyak ya, kecewa, akhirnya mulai mundur, semangatnya mulai pudar, dan akhirnya pelan-pelan meninggalkan komunitas gitu ya. Dan akhirnya berkelana dari gereja satu ke gereja yang lain, seterusnya gitu ya, dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan apa yang dia mau dalam hidupnya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mengerti terkait dengan sukacita itu ya, dalam diri kita. Nah, kalau kita baca dalam konteks ini, apa tuh yang menjadi penyebab-penyebab orang bisa tawar hati? Rasul Paulus memberikan sekurangnya itu ada 3 kategori ya. Kategori yang pertama itu adalah guru-guru palsu ini. Orang yang suka memutarbalikan firman Tuhan itu ya. Sehingga ketika tidak mencapai tujuan, kemungkinan akan menjadi tawar hati. Kemudian adalah orang-orang yang mengalami deraan, penganiayaan, mengalami tekanan, mengalami persoalan. Itu bisa membuat orang tawar hati. Tapi celakanya adalah yang ketiga ini. Adalah mereka yang menolak Injil, mereka yang memang sudah ditetapkan untuk binasa dalam kehidupan mereka. Nah, untuk itu mari kita belajar sebagai orang percaya. Apa yang dapat membuat orang percaya tidak tawar hati? Artinya kontra dari itu semua gitu ya. Kalau kita melihat dari apa yang di Paulus, sekurang-kurangnya tadi 2 itu ya. Tulus dan kemudian setia kepada Tuhan. Menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah. Mungkin kita bisa bicara secara teoritis itu gampang gitu ya. Tetapi secara praktek itu sulit. Sulit sekali. Untuk itu kita harus tahu bahwa ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita. Untuk kita bisa mampu melakukan semua pelayanan ini. Saya berdiskusi dengan Bu Nana ya terkait masalah sukacita ini. Ini sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Saudara, ketika beli mantel atau payung, tujuannya untuk apa? Untuk pamer. Untuk apa? Untuk kehangatan. Untuk apa beli mantel? Supaya nggak basah gitu ya, naik motor ya. Kalau nggak punya motor ya pasti dia nggak akan beli mantel gitu ya, dia pakai naik mobil. Tapi kalau saya dia punya motor, rata-rata kita semuanya pakai motor gitu ya, pasti ada mantel di motornya. Kenapa kita beli? Karena ada tujuan. Tujuannya itu apa? Supaya tidak basah waktu hujan. Betul tidak? Tapi kalau seandainya tidak hujan, apakah saudara tetap akan pakai mantel itu? Hah? Ya enggak kan? Gitu kan? Artinya ketika kita beli sesuatu, kita punya sesuatu, dipakai sesuai dengan tujuannya. Betul ya? Gitu ya? Ada yang enggak hujan orang naik motor pakai mantel gitu? Ada gitu? Enggak ada ya? Musim panas itu jarang sekali kita menemukan, atau mungkin tidak pernah kita menemukan seseorang naik kendaraan bermotor kemudian pakai mantel. Tiba-tiba Abed datang ke gereja gitu ya di bulan Juni atau Juli gitu ya, musim kemarau, tiba-tiba dia masuk dari depan sana pakai mantel gitu. Pasti akan diketawain gitu ya. Nggak ada ya. Nah, begitu juga dengan sukacita, saudaraku yang kekasih. Sukacita itu sudah diberikan kepada kita, tentu ada tujuannya. Sukacita yang ada dalam diri kita, Roh Allah yang hidup dalam diri kita, memberikan kita sukacita dalam hidup kita, tentu ada tujuannya. Bukan hanya asal diberikan aja kepada kita, tapi ada tujuannya. Nah, apa itu tujuannya? Salah satunya untuk supaya kita nggak tawar hati ini. Nah, poin yang pertama adalah apa yang dapat membuat orang percaya supaya dia hidup dalam imannya, pertumbuhan imannya tidak mengalami tawar hati adalah adanya penghiburan itu. Jadi Roh Allah itu sudah ada di dalam diri kita untuk memberikan kita sukacita. Dan itu selalu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makan, minum, darah, dan daging. Tetapi bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan pernyataan itu bukan berkaitan dengan konteks masa depan,
tetapi berkaitan pada saat ini juga. Artinya kita yang menikmati anugerah Tuhan, hidup di dalam suasana kerajaan Allah itu, kebenaran, damai sejahtera, sukacita saat ini juga. Bukan waktu nanti setelah kita mati atau dibangkiti atau Tuhan datang kembali. Bukan, tapi saat ini juga kita sudah menikmati itu. Tapi berapa banyak kita yang tidak menyadari hal ini sehingga akhirnya kita sering sekali mengalami kekecewaan, kita sering sekali mengalami luka, mengalami penderitaan, sehingga akhirnya kita mengalami tawar hati dan akhirnya kita mulai padam, mulai redup dan akhirnya menghilang. Nah, perhatikan baik-baik ini saudaraku yang terkasih. Sukacita itu lebih dari sekedar emosi. Kemarin di khotbahnya Bu Nana menjelaskan gitu ya. Sukacita ini bukan masalah hiburan, bukan terkait dengan kesenangan, tapi lebih daripada itu. Kalau kita mau menelusuk lebih jauh lagi terkait dengan sukacita dalam firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan bahwa sukacita itu adalah perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan yang diberkati. Dan perhatikan baik-baik, menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, sukacita itu adalah merupakan karunia roh yang diberikan kepada kita. Mengapa? Karena dia bagian dari buah roh itu sendiri. Kita yang mengalami pertobatan, kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita yang adalah bait Allah menghasilkan buah. Salah satunya itu adalah sukacita dalam hidup kita. Jadi supaya kita nggak tawar hati dalam pelayanan, Tuhan ada dalam diri kita, memberikan kita penghiburan, memberikan sukacita. Dan sukacita itu bukan terkait dengan hanya masalah emosi saja, tetapi semua yang sudah berkecimpung dengan yang namanya berkat Tuhan, keselamatan yang kita terima, yang mempengaruhi orientasi hidup kita. Jadi kita sudah punya standar value, standar nilai dalam hidup kita sebagai orang percaya. Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Percaya adanya Allah dengan percaya kepada Allah itu berbeda. Alkitab berkata begini, kalau kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, iblis juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi kita percaya kepada pribadi yang ada itu, iblis tidak percaya kepada. Nah, roh Allah itu kan ada dalam diri kita, hidup dalam diri kita, yang bertugas memberikan penghiburan, pembelaan dalam hidup kita ketika kita melakukan pelayanan dengan setulus hati, mengikuti pimpinannya gitu ya. Jadi artinya orang yang percaya kepadanya akan tunduk terhadap pimpinannya, akan tunduk terhadap apa yang menjadi tuntunannya dalam hidup kita. Betul? Saudara tahu olahraga yang lagi ngetren sekarang tuh, lomba-lomba tuh, Ninja Warrior gitu ya. Tahu ya? Yang palang rintang kemudian bergelantungan dari satu besi ke besi yang lain, kadang ada tali gitu ya, lompat tali dari tali satu ke tali yang lain gitu ya. Tahu ya? Yang bisa lewatin itu siapa? Adalah mereka yang terlatih, betul tidak? Bahkan kita tahu bahwa yang mengikuti olahragawan pun kadang-kadang mereka nggak tembus. Nah, perhatikan baik-baik ini. Rule-nya kan sudah ada tuh. Untuk sampai kepada titik di mana dia menang, maka ada tombol di ujung akhir itu yang harus dia tekan kan? Begitu kan? Nah, supaya bisa sampai ke situ, maka dia akan melewati beberapa rintangan untuk sampai ke sana. Gitu kan? Dia kalau mau menang, dia harus melakukan pertandingan itu tidak? Harus ya? Karena itu aturannya. Nah, supaya dia bisa melewati rintangan-rintangan itu, maka apa yang harus dia lakukan untuk mempersiapkan dirinya? Maka dia akan melatih dirinya sehingga dia bisa melakukan itu, gitu ya. Nah, ketika dia lompat dari tali satu ke tali yang lain, gitu ya, apakah ada keraguan dalam dirinya untuk dia melompat atau tidak? Oh, jangan-jangan nanti ini tali lepas ini, saya jatuh ini. Jangan-jangan nanti ini besi pegangannya ini patah nih, saya jatuh ini. Ada kita melihat begitu, ketika dia lari-lari dia berhenti dulu, dia coba. Gitu ya. Ini talinya kuat enggak gitu ya. Ketika dia mau lompat ke besi yang lain, dia raba dulu nih besi ini goyang-goyang kuat enggak ya? Ada enggak? Enggak ada.
Dia yakin pada dirinya dan dia tidak lagi bertanya terkait dengan equipment yang ada di situ, peralatan yang di situ. Kenapa? Karena dia tahu pasti itu sudah kuat, itu sudah standar internasional untuk dia lakukan itu. Sehingga akhirnya dia hanya fokus untuk mempersiapkan dirinya, melakukan sebaik mungkin sehingga dia bisa sampai kepada garis akhir. Nah, begitu juga equipmentnya itu kita sudah diberikan tuh sama Tuhan tuh. Buah-buah roh, karunia-karunia roh dalam hidup kita. Pertanyaannya, kita mau percaya atau tidak terhadap equipment itu yang ada dalam diri kita? Kita mau gunain nggak? Ketika kita harus berlari dan pada saat itu untuk lompat tali, kita nggak mau lompat talinya, kita turun, kita berenang gitu loh. Anda akan gagal. Anda akan mengalami yang namanya diskualifikasi. Kenapa? Karena itu bukan aturannya. Nah, begitu juga dengan penghiburan yang ada dalam diri kita. Sukacita yang sudah dalam diri kita. Punya tujuan, yaitu apa? Akan memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami pencobaan. Akan memberikan kita kekuatan ketika kita akan mengalami yang namanya penindasan. Akan memberikan kita kekuatan apabila kita mengalami yang namanya hal-hal yang dapat membuat orang-orang menjadi tawar hati dalam diri mereka. Nah, supaya kita tidak tawar hati, maka kita harus menggunakan equipment ini yang ada dalam diri kita. Sukacita itu sudah ada dalam diri kita. Hanya tingkat kedewasaan kita saja yang belum bisa meraih itu. Makanya seorang atlet Ninja Warrior itu sebelum dia melakukan aksinya, dia berlatih fisik. Gitu kan? Dia tidak lagi bertanya terkait dengan equipment yang ada itu. Tapi dia melatih dirinya sehingga dia benar-benar bisa berpegang dengan kuat sehingga dia tidak jatuh. Yang membuat mereka sering gagal atau jatuh karena apa? Karena mereka terlepas genggamannya daripada equipment yang ada di situ. Kadang-kadang kita tuh begitu. Ketika mengalami penderitaan, mengalami tantangan, diputusin pacar gitu. Apalagi di PHP-in gitu ya. Di apa lagi terkait dengan keuangan finansial dan seterusnya membuat akhirnya kita tawar hati. Kita tahu nggak ada equipmentnya di situ dalam diri kita yang Tuhan berikan. Artinya begini, saudara, kita sudah tahu terkait dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sama seperti ayat 1 tadi ya. Paulus mengatakan bahwa pelayanan yang dia punya itu semua atas kemurahan Tuhan. Dalam dirinya dia bisa melayani. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah kemurahan Tuhan, maka itu menjadi penghiburan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan pasangan yang berbeda keyakinan, itu tidak perlu ditanya lagi. Kita sudah sanggup untuk melepaskan. Sudah, saya nggak mau. Kita putus aja, gitu. Kenapa? Karena penghiburan itu ada dalam diri kita. Kita mampu untuk melakukan itu. Dan kita tidak akan tawar hati. Orang yang tawar hati, akhirnya apa? Apatis dengan imannya. Salah satunya caranya apa? Ibadahnya mulai jarang, pacarannya sembunyi-sembunyi, PD-nya mulai bolong, dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Hilang peredaran gitu. Menjadi tawar hati. Tapi kalau kita sudah punya equipment itu dan kita tahu bahwa itu semua adalah anugerah. Saya diselamatkan Tuhan karena anugerah. Saya dipilih Tuhan karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Dan ketika kita menggunakan equipment itu dalam diri kita, diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, kita sudah bisa berkata tidak terhadap dosa. Gitu kan? Ketika pelayanan gak dapat PK gitu. Kita sudah tahu bahwa kita melayani bukan karena PK. Karena anugerah Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita dipercayakan Tuhan untuk melayani. Sehingga mau dikasih PK atau enggak dikasih PK itu bukan menjadi hal yang mempengaruhi kita. Kita tetap melayani. Kita sudah melayani capek-capek dengan tenaga yang terkuras, malah enggak diakui gitu ya. Dikata-katain, difitnah, dituduh macam-macam gitu ya. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Equipment itu sudah ada dalam diri kita. Jadi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita sudah punya tujuan dalam hidup kita. Jadi sukacita yang diberikan kepada kita ketika Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makan minum, darah dan daging. Tetapi berkata terkait dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, bukan hanya asal-asalan seperti itu. Tapi semua sudah punya tujuannya masing-masing.
Ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita berada dalam persoalan, ketika kita berada dalam situasi yang membuat kita menjadi tawar hati, itulah fungsinya penghiburan itu dalam hidup kita. Sehingga kita mampu bisa melewatinya. Nah mari, menjadi anak-anak Tuhan itu harus mengalami pertumbuhan sampai titik di mana kita menyadari dan cara menggunakannya dengan baik dalam hidup kita. Kalau kita hanya sama seperti bayi terus, maka kita tidak akan bisa mengikuti pertandingan sama seperti Ninja Warrior itu. Kita baru sampai di titik yang awal kita sudah bisa jatuh, sudah bisa gagal. Kita perlu melatih diri kita sedemikian rupa. Paulus mengatakan, aku melatih diriku sedemikian rupa, aku memukul diriku sedemikian rupa. Sehingga ketika aku menjadi petinju, aku tidak menjadi petinju yang sembarangan saja memukul. Kita harus mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, sehingga kita tidak mengalami tawar hati karena kita tahu equipment yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu penghiburan yang sejati itu, yang dari roh Allah itu, yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita melangkah step lebih jauh. Kita percaya Tuhan ada, iblis juga percaya Tuhan ada. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada pribadi itu, maka kita tunduk terhadap pimpinannya. Tunduk terhadap penyertaan, tunduk terhadap kasih setianya, tunduk terhadap anugerahnya. Ada sebuah ilustrasi, saya mungkin pernah cerita ya di awal-awal dulu ketika datang ke Surabaya. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang hamba Tuhan misionaris, dia pergi pelayanan di pedalaman gitu ya. Nah kalau di pedalaman itu kan, apalagi di daerah timur gitu ya, itu kan jalannya gelap, belum ada penerangan, jalannya juga masih pengerasan, jembatannya pun juga, kalau syukur ada jembatan, kalau banyak yang nggak ada jembatan. Kemarin di Kupang teman saya pelayanannya di gereja di pedalaman gitu ya. Nah pas musim hujan ternyata kalinya itu banjir. Mereka nggak bisa nyebrang tuh ke kota tuh. Kenapa? Karena banjirnya itu membuat kendaraan tidak bisa lewat. Karena apa? Karena tidak ada jembatan. Jadi mereka kalau seandainya nggak hujan, itu airnya mengalir kecil. Jadi motor, mobil masih bisa lewat gitu. Tapi kalau lagi banjir, stop, terisolasi. Jadi bersyukur kita yang tinggal di Jawa ini yang sampai pedalaman ada jalan dan seterusnya. Mereka luar biasa teman-teman saya ini gitu ya. Nah, tapi ini ilustrasi bukan tentang teman saya gitu ya. Ini ada sebuah pelayanan misionaris pergi ke sebuah desa. Nah ketika dia melakukan pelayanan, Roh Kudus bekerja begitu luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya mereka KKR selesai tengah malam. Tapi karena dia orang dari luar gitu ya, yang datang masuk dalam pelayanan misi, otomatis jadwalnya tuh padat. Jadi satu desa ke satu desa yang lain sudah punya jadwal yang harus dia kejar gitu. Nah, di desa yang A ini ternyata pelayanannya itu sampai tengah malam dan hujan juga pada saat itu. Tapi dia sudah janji dia mau pelayanan di desa yang B, di seberangnya itu, di desa yang sebelahnya. Kemudian dikatakanlah hamba Tuhan yang ada di desa itu, orang lokal bilang, Pak, istirahat saja Pak, karena itu perjalanan ke sana itu ada jurang, kemudian malam, apalagi hujan, ini pasti jalannya licin. Bapak tunggu aja nanti besok pagi baru kita ngantar. Oh enggak bisa, saya sudah ditunggu di sana nih, ada mau pelayanan nih, orang-orang mau melayani, ada yang mau dilayani di sana, jadi saya harus berangkat sekarang katanya. Terus kemudian orang lokal bilang, ya sudah Pak, tapi mohon maaf Pak ya, kami nggak berani Pak, karena itu jalannya gelap dan licin. Bapak enggak apa-apa berjalan sendiri. Bapak tahu, oh enggak apa-apa, saya percaya Roh Kudus pimpin gitu ya. Akhirnya berjalan dia. Dia berjalan. Nah, sampai satu titik di mana dia harus melewati sebuah jurang gitu ya, jembatan gitu. Dan kemudian hujannya sudah berhenti, tapi karena enggak terlalu lebat, jalanannya begitu licin gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Kakinya terperosok. Dia jatuhlah. Dalam proses dia terperosok jatuh ke bawah ke dalam jurang itu, dia pegang satu ranting, dia bertahan. Kemudian dia nggak sampai jatuh sampai ke dasar. Dia lihat ke bawah, oh masih gelap, oh ini masih tinggi. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tiba-tiba dia dengar Roh Kudus bicara, lepaskan tanganmu, katanya. Tuhan, yang benar Tuhan. Kau lepaskan tangan? Apa Tuhan tidak mau saya melakukan pekerjaan Tuhan lagi? Saya disuruh lepaskan tangan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Dia dengar lagi kata yang sama. Lepaskan tanganmu. Dia, Tuhan, jangan begitu Tuhan. Anak saya gimana?
Orang tua saya gimana? Suami saya gimana? Pasangan saya gimana? Gitu ya. Gimana Tuhan? Cicilan masih nunggak. Masalah ekonomi nih Tuhan, dan seterusnya. Kemudian dengar lagi satu kata terakhir. Lepaskanlah tanganmu. Oh Tuhan, jangan Tuhan, belum bisa Tuhan, dan seterusnya. Singkat cerita, akhirnya karena dia tidak mau menaati apa yang dia dengar itu, dia tetap bertahan di situ. 2 jam, 3 jam, sampai akhirnya subuh, matahari mulai naik gitu ya, fajar mulai menyingsing. Kabut mulai memudar gitu ya. Dia sudah capek, kelelahan, sudah letih sekali. Orang-orang desa itu tahu kan bahwa dia pergi, dan itu kejadiannya malam. Jadi untuk memastikan mereka nyusul perjalanan gitu kan. Karena dia sudah keletihan, tapi dia masih pegang ranting itu kan. Tiba-tiba dia mendengar suara dari atas. Pak Pendeta! Pak Pendeta! Kemudian dia angkat kepalanya ke atas. Dia lihat ada orang, dia wah terima kasih Tuhan atas pertolongannya gitu ya. Datanglah orang mungkin. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Dia lihat ke atas, orang itu teriak lagi. Pak Pendeta, lepasin tangannya gitu. Loh, kok lepasin tangan lagi gitu kan? Kemudian dia lihat ke bawah, ternyata jarak antara dia dengan kakinya dengan dasar itu cuma 30 cm. Cuma 30 cm gitu. Nah kadang-kadang kita tuh begitu. Kita tuh sudah dikasih equipment dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan itu ada, tapi kita tidak percaya kepadanya ketika dia menuntun kita. Mari kita menjadi orang percaya yang bukan hanya sekedar percaya kepada bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Tapi percaya kepada pribadinya. Ketika percaya ke pribadinya, maka kita akan percaya tuntunannya, pimpinannya dalam hidup kita. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang dilematis itu, ketika Tuhan bilang lepas. Ketika kita berhadapan dengan pasangan kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan, kita berdoa, Tuhan bilang lepas. Ketika kita berkumpul dengan pergaulan yang membuat kita jauh daripada Tuhan, Tuhan bilang lepas. Ketika kita lagi kecanduan dengan sesuatu gitu ya, game, apalah yang namanya itu. Ketika Tuhan bilang lepas. Nah, hal itu yang membuat kita mampu untuk melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan orang yang lain. Sehingga kita tidak menjadi tawar hati. Cenderungnya kan begitu. Ketika kita dalam keadaan terhimpit ekonomi, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apa yang harus kita lakukan? Oh Tuhan, saya mau kasih tapi saya belum makan. Anak saya gimana? Susu anak saya gimana? Ini gimana? Tapi ketika Tuhan bawa, kasih. Maka Tuhan akan kirim yang lain buat kita untuk menggantikan. Mengapa begitu? Karena untuk menjadi tawar hati bukan hanya bicara tentang penghiburan. Yang kedua adalah rasa syukur. Yang kedua adalah rasa syukur yang harus kita punya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah ini maksudnya apa? Kenapa Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk menjemati jemaat yang di Tesalonika supaya memiliki hati yang demikian. Memiliki rasa syukur dalam hidup mereka. Seorang hamba Tuhan bernama William Arthur Ward, dia juga seorang motivator dari Amerika, seorang metodis ya. Dia berkata begini, rasa syukur dapat mengubah hari-hari biasa menjadi ucapan syukur. Mengubah pekerjaan rutin menjadi kegembiraan dan mengubah kesempatan biasa menjadi berkah. Nah, rasa syukur ini lahir dari kedewasaan kerohanian kita. Ketika kita sudah melatih diri kita sedemikian rupa, maka kita akan bisa memiliki rasa syukur. Nah, rasa syukur ini lahir dari kedewasaan kita untuk bisa mengerti yang namanya rasa cukup. Perhatikan baik-baik ini. Rasa cukup itu berbeda dengan rasa nyaman atau rasa aman. Orang yang memiliki rasa cukup adalah kemampuan di mana dia berhenti walaupun dia dalam keadaan nyaman atau dia keadaan tidak nyaman. Dia stop. Cukup. Gitu kan? Itu rasa cukup. Dan rasa cukup melahirkan ucapan syukur. Tetapi sebaliknya,
rasa kurang akan melahirkan keluhan, sindiran, kekecewaan, dan akhirnya menyerah. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa sehingga akhirnya kita bisa memiliki rasa syukur. Rasa syukur sehingga kita bisa tahu bagaimana yang namanya kecukupan dalam hidup kita. Apa yang membuat kita menjadi letih, capek? Karena kita selalu merasa kurang gitu ya. Kerja uang kurang, ininya kurang, pasangan satu kurang, dua kurang, tiga kurang gitu ya. 4, bahkan kurang. Sampai 13 bet. Iya kan? Kita tahu rasa syukur, kita tahu rasa cukup. Itu menentukan kedewasaan iman kita. Dan itu akan membuat kita memiliki penghiburan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kemudian yang ketiga, tentu ini pasti ada, yaitu penghargaan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8-9, senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Petrus mengatakan juga sama. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ada penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa? Dia melihat kita sebagai biji matanya. Dia melihat kita sebagai orang yang dikasihinya. Apakah ada perasaan yang lebih besar daripada ketika kita dikasihi oleh Tuhan atau ditolak oleh manusia? Tidak saya reken tuh apa yang dikatakan oleh manusia terkait saya, jati diri saya. Pak Erik, kok berewokan gitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan memandang saya berharga. Dan ketika dia menaruh saya untuk melayani di sini, dia percaya saya untuk saya bisa melayani di sini. Lah kalau Tuhan sudah percaya kepada saya, kok saya harus buka telinga kepada orang yang seperti itu? Jangan mau buka telinga kepada standar yang dunia katakan kepada kita. Tapi buka telingalah terhadap standar yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dipanggil, maka tentu Tuhan menghargai kamu sebagai pelayannya untuk melayani. Kalau Tuhan sudah menghargai kamu, apakah masih kurang cukup? Maka bertumbuhlah menjadi dewasa sehingga engkau tahu apa itu rasanya cukup. Tidak ada hal yang lebih indah ketika Tuhan berkata, anakku yang kukasihi. Daripada seorang manusia yang berkata, manusia brengsek loh. Nah saya reken tuh kata manusia brengsek itu. Kenapa? Karena Tuhan menghargai saya. Secara tulus ya, sama seperti Rasul Paulus dalam pembelaannya kepada jemaat di Korintus. Dia setia pada pelayanannya, dia tidak memutarbalikan firman Tuhan. Dan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Penghargaan yang mulianya adalah Tuhan menyelamatkan kita, menghargai kita. Dan Paulus menutup di dalam ayat yang ke-18 berkata begini, sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada amin? Pacarmu mungkin bisa mengata-ngatai kamu seperti apapun. Pasanganmu, bahkan orang tuamu sekalipun. Tetapi ketika kita tahu kita berjalan dalam tracknya Tuhan, rancangannya Tuhan, panggilannya Tuhan dalam hidup kita, itu jauh lebih cukup. Pacarmu tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan orang tuamu sendiri pun juga tidak bisa menyelamatkan. Tapi Tuhan yang maha kuasa itu,
bukan hanya menyelamatkan, tapi dia turun dari tahtanya yang maha kuasa itu, mengambil rupa sebagai manusia. Supaya apa? Supaya saya yang berdosa ini, kita yang berdosa ini, bisa diselamatkan olehnya. Dan ketika dia memanggil kita, anugerah, kita dibayar di depan gitu loh. Bukan dibayar di belakang, tapi dibayar di depan. Jadi kata Rasul Petrus dalam ayat yang ke-9-nya itu, tujuan imanmu itu yaitu keselamatan jiwamu itu bukan bersifat masa depan, tapi itu bersifat saat ini juga. Penghargaan kita, dia melihat kita sebagai biji matanya, dia mengangkat kita sebagai pelayannya. Setelah ditebusnya kita, diberikan keselamatan bagi kita. Untuk itu mari saudara-saudara, hati-hati tawar hati. Caranya bagaimana? Sadarilah bahwa ada penghiburan. Kemudian belajar rasa cukup sehingga kita bisa bersyukur senantiasa. Dan ketiga, ada penghargaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pencobaan yang kita alami tentu belum sama seperti Rasul Paulus. Tetapi teladan imannya Rasul Paulus yang kita belajar dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1-18 hari ini mengajarkan kita bahwa semua yang kita lakukan, panggilan yang kita terima ini adalah anugerah Tuhan dari kemurahan Tuhan bagi kita. Untuk itu kita harus setia, kita harus tulus dalam melayani. Jangan tawar hati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa mengerti, belajar terkait dengan firman Tuhan hari ini Tuhan. Banyak sekali nilai yang ada di dalam dunia ini yang membuat kami kadang-kadang bisa saja menjadi tawar hati Tuhan. Tapi hari ini kami boleh belajar dari pelajaran firman-Mu ini Tuhan. Untuk kami tidak menjadi tawar hati. Kami menyadari betul bahwa anugerah Tuhan ketika kami dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan bagi kami. Sehingga kami bisa setia dan tulus melayani. Ajar kami untuk mengalami pertumbuhan lebih dewasa lagi sehingga kami tahu bahwa dalam diri kami ada sukacita sejati itu Tuhan. Yang terus senantiasa memberikan penghiburan bagi kami dalam melayani Tuhan. Ajar kami untuk menyadari dan bertumbuh menjadi dewasa sehingga kami tahu apa yang namanya rasa cukup. Sehingga kami bisa terus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ajar kami juga menyadari bahwa ada penghargaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memandang kami sebagai biji mata-Mu. Tuhan mengasihi kami. Bahkan Tuhan mau mati bagi kami. Tidak ada hal yang lebih indah daripada keselamatan jiwa kami Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Untuk itu ajar kami untuk terus semangat, berapi-api melayani Tuhan dalam panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik.
Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang intim yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.